sehingga Maryam tumbuh menjadi wanita yang ahli ibadah, ruku, sujud, zikir kepada Allah Azza wa Jal sampai menjadi wali Allah, sehingga datang karomah banyak kepada Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang satu keluarga dari keluarga yang sangat soleh dan soleha. Dan membentuk keluarga menjadi keluarga yang sangat soleh dan soleha itu sangat dianjurkan di dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Siapakah keluarga yang akan kita kisahkan di hari ini? Keluarga ini disebutkan di dalam Al-Quran sampai 3 kali. Dan keluarga ini dijadikan nama dalam Al-Quran dari nama-nama surat dalam Al-Quran. Artinya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberi nama dalam satu surat dengan nama keluarga ini, kecuali karena keluarga ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ini disebut Ali Imran, keluarga Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keluarga Imran ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, memilih Nuh dan juga keluarga Ibrahim serta keluarga Imran di atas alam semesta ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Adam, Allah tidak menyebutkan keluarga Adam. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Nuh, Allah tidak menyebutkan ala Nuh, keluarga Nuh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ibrahim, maka Allah ikutkan keluarganya, ala Ibrahim. Begitu juga Imran, disebutkan keluarganya Ali Imran. Kenapa? Karena Adam alaihi salatu wassalam tidak semua keluarganya taat kepada Allah. Salah satu putranya Adam, yaitu Qabil, justru bermaksiat kepada Allah, melakukan pembunuhan pertama sepanjang sejarah umat manusia. Ma'ruf kisahnya bagaimana Qabil membunuh Habil. Begitu juga Nuh alaihi salatu wassalam. Allah tidak katakan keluarga Nuh karena istri Nuh dan anak Nuh kufur, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa daraballahu masalan lillazina kafaru wa imra'atan nuhin wa imra'atan lut. Dan Allah berikan permisalan wanita-wanita kufur. Mereka adalah istri Nuh dan istri Lut. Begitu juga putranya Nuh yaitu Kan'an. Ketika terjadi tiupan dan banjir besar, Nuh mengatakan, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai anakku, naik ke perahu. Tetapi anaknya tidak mau dan mengatakan, "Sa'awi ila jabal." Saya akan naik ke gunung. Dia tidak tahu bahwa banjir itu akan sampai ke atap gunung. Sampai akhirnya Allah mengatakan, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Dia bukan keluargamu. Innahu ghairu soleh. Dia bukan orang soleh. Tinggalkan wahai Nuh. Akhirnya Nuh meninggalkan Kan'an yang kafir dan ikut agama ibunya. Makanya Allah tidak memilih keluarga Nuh. Allah hanya pilih Nuh alaihi salatu wassalam karena dialah awal Rasul, Rasul pertama. Berbeda dengan Ibrahim dan Imran. Allah katakan wa ala Ibrahim. Bahkan setiap sholat apabila kita bertasyahud, apa yang dianjurkan dibaca? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keluarga Muhammad SAW dan keluarga Ibrahim. Ya, karena dua keluarga ini keluarga soleh dan soleha. Karena kalau kita melihat keluarga Ibrahim alaihissalam, berarti bicara tentang Hajar, ibunda Ismail. Bicara tentang Sarah, ibunda Ishak. Bicara tentang Yakub dan seluruh keturunan yang menjadi nabi. Maka mereka adalah keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran. Karena mereka keluarga yang sangat soleh dan soleha, makanya Allah kemudian sebutkan keluarga Ibrahim. Apalagi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian Imran yang kita akan ceritakan.
keluarga Imron. Artinya kalau kita bicara tentang keluarga Imron, melibatkan di sana ada Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya putra Zakaria, kemudian bicara tentang Maryam, kemudian berbicara tentang putranya Maryam, Isa bin Maryam. Maka ini usroh, keluarga yang sangat soleh dan soleha, yang membangun masyarakat untuk kembali menjadi masyarakat yang baik. Siapakah keluarga Imron ini? Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imron disebutkan oleh para ulama, jadi dia adalah allazi asafi Misr zamana faro'ina fi bidayati tariq Bani Israel. Jadi dia adalah seseorang yang hidup di Mesir di zaman ketika Mesir itu dipimpin oleh Faro'ina. Faro'ina sebuah kabilah dari kabilah-kabilah Fir'aun, tentu pada permulaan Tariq Bani Israel. Dan Imron ini ada yang mengatakan bahwa Imron adalah ayah daripada dua nabi, Musa dan Harun. Ini keluarga Imron yang pertama hidup di Mesir. Tapi yang dimaksud Imron, keluarga Imron yang akan kita kisahkan adalah Imron yang hidup di Baitul Maqdis. Artinya ada dua keluarga Imron. Ada Imron yang hidup di Mesir dan dia adalah ayah daripada Musa dan Harun. Makanya Nabi SAW mengatakan Musa ibn Imron. Tetapi yang ingin saya kisahkan adalah Imron yang hidup di Baitul Maqdis, di akhir tarik daripada Bani Israel. Kalau tadi hidup di permulaan tarik Bani Israel, ini hidup di akhir tarik Bani Israel, dan dia adalah ayahanda daripada Maryam dan juga suami daripada Hannah bintu Fakut, ibu daripada Maryam. Keluarga Imron ini ada yang mengatakan dia adalah pemimpin atau pengasas yang memakmurkan Baitul Maqdis. Artinya dia sangat dimuliakan di Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis adalah tempat yang suci. Di zaman itu tempat yang disucikan adalah Baitul Maqdis sampai sekarang. Baitul Maqdis adalah salah satu tempat tersuci setelah Mekah dan juga setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Baitul Maqdis. Didirikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, putra Daud alaihi salatu wassalam. Artinya keluarga Imron ini nasabnya masih kepada Nabiullah Sulaiman dan juga Daud alaihi salatu wassalam. Jadi keluarga Imron ini betul-betul mengabadikan seluruh kehidupannya untuk memakmurkan Baitul Maqdis, dan dia yang mengatur seluruh peribadatan di Baitul Maqdis. Jadi padri-padri di bawahnya, para pendeta, orang-orang soleh itu diatur oleh keluarga Imron. Makanya kemudian dia sangat dimuliakan pada keluarga yang sangat soleh oleh para orang-orang soleh yang ada di Baitul Maqdis kala itu, karena kehidupannya diserahkan untuk Allah, untuk memakmurkan Baitul Maqdis. Makanya wajar kalau Allah kemudian cantumkan keluarga ini sebagai nama dari nama-nama Al-Quran, Ali Imron, setelah surah Al-Baqarah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bagaimana kisahnya keluarga Imron ini? Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang keluarga Imron ini. Tentu nanti akan banyak pelajaran yang sangat berharga, tentunya bagi kita yang sudah berkeluarga. Bagaimana sebuah keluarga yang memiliki tujuan yang sangat mulia, karena banyak keluarga itu yang hidup hanya untuk makan, minum, tidur, buang hajat, dan begitu seterusnya, tanpa ada tujuan hidup sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali kusuruh mereka untuk beribadah. Artinya tujuan berkeluarga itu harus ada maksud. Apa tujuan Anda berkeluarga itu? Karena keluarga itu hanya sekedar safinah, sekedar kapal, yang kapal itu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang berkeluarga itu tujuannya adalah ibadah, bukan tujuan yang lainnya. Lihat bagaimana hadafnya keluarga Imron ini, yang mana kita tahu bahwa keluarga Imron ini hidup di masa ketika seluruh kekuasaan Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Jadi Baitul Maqdis dan Bani Israel itu dikuasai oleh hukum Romawi ketika itu. Karena kita tahu Bani Israel itu dihinakan oleh Allah karena mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga setiap kali datang penjajah, kemudian terbebas dari penjajahan, datang penjajah yang lain, sehingga terakhir mereka dikuasai oleh hukum Romawi. Jadi orang-orang Romawi menguasai Bani Israel, sehingga kemudian tersebar kesyirikan di mana-mana, karena orang-orang Romawi itu mengajarkan kesyirikan, menyembah berhala. Lah dari sini kemudian keluarga Imron ini bercita-cita kepada Allah. Di antaranya adalah Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Bercita-cita ingin membangun umat dengan berdoa kepada Allah supaya lahir anak yang bisa kemudian mengangkat derajat umat. Begitu juga keluarga Imron.
bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki keturunan yang bisa mengabdi untuk Baitul Maqdis dan islahul ummah, untuk memperbaiki umat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz qalat imra'atu Imran." Ketika berkata istrinya Imran, Hana ibn Fakut. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak sebut namanya, hanya disebutkan istri daripada Imran. Dan ingat ketika istri Imran berkata, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang dalam kandunganku ini telah menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Muharraran itu artinya khalis, betul-betul murni, hanya diserahkan kepada Allah untuk mengabdi Baitul Maqdis. Itu tujuan Hannah bintu Fakut. Kalau dia punya anak, betul-betul saya serahkan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika lahir kemudian lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Dan Maryam dalam bahasa Ibrani itu artinya khodim lillah, orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah. Itu disebut Maryam. Jadi awalnya istri Imran ini meminta kepada Allah agar dilahirkan anak laki-laki, karena anak laki-laki lebih bebas. Nah, Baitul Maqdis itu penuh dengan laki-laki. Kalau anak perempuan kan semakin sempit geraknya. Kalau anak laki-laki itu akan luas geraknya. Dia meminta kepada Allah anak laki-laki, dan kalau lahir anak ini akan diserahkan ke Baitul Maqdis dan disuruh menghabiskan seluruh waktunya untuk mengabdi Baitul Maqdis, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Maka dia pun mulai bernazar. Jadi ketika dia berjalan-jalan ke padang pasir, dilihatnya ada sebuah pohon. Di pohon itu ada seekor burung yang sedang memberi makan anaknya. Kemudian dia letakkan tangannya di perutnya dan mengatakan, "Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ya Allah, kalau seandainya kau berikan keturunan pada perutku ini sebagaimana burung itu, dan kalau seandainya sudah kulahirkan putraku ini, maka aku serahkan seluruh kehidupan putraku ini untuk mengabdi kepadamu. Kujadikan dia pengabdi di Baitul Maqdis dan hanya beribadah kepadamu ya Rabb. Itu nazarnya. Kemudian dengan yakinnya dia mengatakan, "Innaka antas sami'ul alim." Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dan harusnya seperti itu. Doa itu harus yakin, tidak boleh ragu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan, tetapi tidak sebagaimana permintaan dia. Dia minta anak laki-laki, rupanya Allah kasih anak perempuan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Maka ketika melahirkan istri Imran ini, ia berkata, "Ya Rob, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Artinya bahwa keluarga Imran ini menghendaki anak laki-laki, tapi Allah takdirkan anak perempuan. Tapi tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ini perempuan atau laki-laki. Kemuliaan itu hanya ada pada takwa. Dan ada catatan para ulama, kenapa Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Karena memang laki-laki diberikan kelebihan sendiri dan perempuan dilebihkan sendiri. Tidak boleh laki-laki berangan-angan ingin seperti perempuan, atau perempuan berangan-angan ingin seperti laki-laki. Itu tidak boleh. Makanya kenapa dalam Islam dilaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa. Tapi semua takdir Allah Azza wa Jalla, Allah yang hendak memberikan hikmah. Kenapa Hannah ibnu Fakut diberikan anak perempuan? Makanya Allah mengatakan, "Inni sammaituha." Ku beri nama anakmu Maryam. Dan sekali lagi dalam bahasa Ibrani, Maryam itu artinya khadimatullah. Orang yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah itu disebut Maryam. Ya, karena Maryam telah mengabdikan seluruh kehidupannya di Baitul Maqdis untuk Allah. Kemudian, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan kepadamu untuk Maryam dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kata Nabi SAW, setiap bayi yang lahir itu pasti menangis. Kenapa? Karena ditusuk lambungnya oleh syaitan. Dan itu awal permusuhan syaitan dengan Bani Adam. Setiap bayi lahir ditusuk lambungnya, kemudian menangis seolah-olah syaitan mengatakan, "Aku musuhmu." Kecuali dua bayi. Pertama, Maryam, tidak disentuh dan tidak ditusuk lambungnya oleh syaitan. Yang kedua, putra Maryam, Isa bin Maryam.
dijaga oleh malaikat Jibril atas perintah Allah sejak dalam kandungan, ketika lahir, bahkan ketika diangkat sampai ke langit. Kemudian Allah mengatakan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul jaga Maryam dengan diutusnya malaikat Jibril untuk senantiasa menjaganya, terjaga dari setan atau terjaga dari yang lainnya. Lah ketika kemudian betul-betul Maryam itu lahir, Allah takdirkan Imran meninggal dunia. Artinya Maryam menjadi yatim, dan keluarga Imran ini bukan keluarga mampu. Artinya bukan keluarga kaya, bukan keluarga miskin, tetapi kemiskinannya tetap menjadikan mulia karena dia habiskan seluruh kehidupannya di Baitul Maqdis dan memimpin para ahli ibadah di Baitul Maqdis. Ya karena sebuah harga itu bukan ada pada kekayaan. Orang mulia itu bukan karena kaya. Betapa banyak orang-orang kaya terhina. Lihat Qarun, kaya raya tapi Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Lihat Fir'aun yang punya jabatan besar, Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya di lautan. Lihat juga Namrud, salah satu dari 4 raja dunia. Ngaku Tuhan, Allah hinakan dengan seekor nyamuk yang masuk dan bersarang ke otaknya, mati karena seekor nyamuk. Ikhwatal iman, kemuliaan ada pada takwa. Kemuliaan ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya bayi Maryam ini diserahkan oleh ibundanya Hannah ibn Fakut untuk diserahkan ke Baitul Maqdis. Banyak orang-orang yang ingin menjadi ayah angkat daripada Maryam karena mereka tahu siapa keluarga Imran. Akhirnya kemudian, karena tidak mungkin semua ahli ibadah Baitul Maqdis menjadi ayah angkat daripada Maryam, makanya kemudian akhirnya dibuat qur'ah, semacam undian. Siapa yang berhak untuk mengkafil Maryam? Maka semua padri-padri, rahib-rahib itu berdiri di samping sungai, menghadap ke sungai. Masing-masing membawa pena dan kolam. Maka siapa yang kolamnya dilempar ke sungai, kemudian hanyut, dia tidak berhak menjadi bapak angkat Maryam. Dan siapa yang kolamnya tidak hanyut, bahkan melawan arus, maka dia berhak menjadi bapak Maryam. Rupanya semua para padri dan pendeta melempar kolam, semua hanyut. Kecuali kolamnya Zakaria. Dari sini Allah mengatakan, wa kafalaha Zakaria. Maka Zakaria lah yang berhak menjadi ayah angkat daripada Maryam. Ya karena Zakaria juga masih ada hubung kait dengan keluarga Imran, di mana istrinya masih saudara daripada Hannah bintu Fakut, istri daripada Imran. Makanya Yahya dengan Isa itu ibnu Kholah, anak bibi. Sebagaimana Nabi SAW pernah berjumpa dalam peristiwa Mi'raj ketika naik ke langit kedua, berjumpa dengan Isa dan juga Yahya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Maka Zakaria pun kemudian membesarkan Maryam, dan Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya, sehingga Maryam tumbuh menjadi wanita yang ahli ibadah, ruku, sujud, zikir kepada Allah Azza wa Jal sampai menjadi wali Allah, sehingga datang karomah banyak kepada Maryam. Salah satunya adalah setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam dalam mihrabnya, maksudnya kamar khusus ibadah Maryam, dia mendapati makanan di sisi Maryam itu aneh. Zakaria tidak pernah memberikan makanan, atau keluarga yang lain tidak pernah mengirim makanan kepada Maryam. Tapi setiap Zakaria masuk ke mihrab Maryam, selalu ada makanan, ada buah-buahan. Anehnya lagi, buah-buahan itu biasanya tidak ada di musim dingin, tapi Allah adakan di mihrabnya Maryam. Atau sebaliknya, makanan yang adanya di musim panas dan tidak ada di musim dingin, Allah adakan di mihrab Maryam. Sehingga Zakaria heran, dari mana buah-buahan musim dingin ada di musim panas, buah-buahan di musim panas ada pula di musim dingin. Dari mana ini? Makanya dia bertanya, ya Maryam, anna laki haza. Wahai Maryam, dari mana buah-buahan makanan-makanan ini? Maryam hanya mengatakan, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini semua datang dari Allah, kepada siapapun Allah kehendaki tanpa ada batas. Dan ini karomah Maryam. Dari sini Zakaria berpikir, karena Zakaria itu kan sudah tua, sementara istrinya mandul. Dia sudah berdoa kepada Allah, tapi Allah belum ijabah punya anak. Dari situ dia makin semangat. Bagaimana mungkin Allah bisa menghantarkan makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan musim panas ada di musim dingin. Kalau ini Allah mampu lakukan kepada Maryam, kenapa pula Allah tidak memberikan keturunan kepadanya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Dari situlah maka Zakaria mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah
qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya dan berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Allah kabulkan doa Zakaria. Kemudian para malaikat memanggilnya dan mengatakan, "Ya Zakaria." Ketika itu dia, Zakaria, berdiri melaksanakan sholat di mihrabnya. "Ya Zakaria, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah akan menjadi panutan bagi umatmu dan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Dan dia seorang nabi dan dia menjadi orang soleh di antara orang-orang soleh." Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika itu Nabi Zakaria mengatakan, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sementara aku sudah tua, istriku pun mandul?" Tapi Allah jawab, "Qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha." Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, inilah diantara kisah singkat daripada keluarga Imran. Karena nanti akhir kisahnya Allah takdirkan Maryam mengandung kemudian melahirkan Isa. Ini ujian bagi Maryam. Wanita sekelas Maryam saja yang sangat suci, tidak pernah maksiat, senantiasa hidup di mihrabnya, kerjanya hanya ruku, sujud dan beribadah kepada Allah, tidak lepas daripada cacian Bani Israel. Dituduhnya Maryam berzina, na'udzubillah. Ini adalah pelajaran bahwa setiap manusia tidak lepas daripada lisan manusia. Oleh karena itu, bersabarlah seperti sabarnya keluarga Imran. Dan surat Ali Imran turun setelah perang Badar dan di tengah-tengah perang Uhud. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.